Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nila Nurhaliza dengan NIM 1911290003. Di sini saya dari kelompok 1. Baiklah, saya akan membacakan materi kelompok kami, yaitu macam-macam deiksis. Yang pertama, ada pengertian deiksis. Kata deiksis berasal dari kata Yunani deiktikos yang berarti hal yang menunjukkan secara langsung. Dalam bahasa Yunani, deiksis merupakan istilah teknis untuk salah satu hal mendasar yang dilakukan dalam tuturan. Sedangkan istilah deiktos yang dipergunakan oleh tata bahasa Yunani dalam pengertian sekarang kita sebut kata ganti demonstratif. Pengertian deiksis dibedakan dengan pengertian anafora. Deiksis bisa diartikan sebagai luar tutur, di mana yang menjadi pusat orientasi deiksis senantiasa si pembicara, yang tidak merupakan unsur di dalam bahasa itu sendiri. Sedangkan anafora merujuk pada tutur baik yang mengacu pada kata yang berada di belakang maupun mengacu kata yang berada di depan. Selanjutnya, macam-macam deiksis. Deiksis dapat dibagi menjadi jenis-jenis seperti diuraikan sebagai berikut. 1. Deiksis orang. Deiksis persona merupakan deiksis yang menunjukkan diri penutur. Orang yang sedang berbicara terdapat peranan yang disebut persona pertama. Apabila ia tidak berbicara lagi dan kemudian menjadi pendengar, maka ia berganti memakai topeng yang disebut persona kedua. Dan yang kedua, deiksis tempat. Deiksis tempat adalah pemberian untuk kepada lokasi, ruang, atau tempat yang dipandang dari lokasi pemeran serta dalam peristiwa berbahasa itu. Deiksis tempat ialah pemberian untuk pada lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Yang ketiga, deiksis waktu. Deiksis waktu adalah pengungkapan atau pemberian bentuk kepada titik atau jarak waktu yang dipandang dari waktu sesuatu ungkapan yang dibuat. Contoh deiksis waktu adalah kemarin, lusa, esok, bulan ini, minggu ini, atau suatu saat nanti. Yang keempat, deiksis wacana. Deiksis wacana adalah rujukan kepada bagian tertentu dalam wawancara yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan. Deiksis wacana ditunjukkan oleh anafora dan katafora. Yang kelima, deiksis sosial. Deiksis sosial adalah yang mengungkapkan atau menunjukkan perbedaan ciri sosial antara pembicara dan lawan bicara atau penulis dan pembaca dengan topik atau rujukan yang bermaksud dalam pembicara itu. Yang selanjutnya, deiksis menurut Agustina. Deiksis sejati dan deiksis tidak sejati. Deiksis sejati adalah arti dari kata atau frasa penunjuk yang di seluruhnya dapat diterangkan dalam konsep deiksis. Dengan kata lain, kata-kata yang dipakai sebagai penunjuk deiksis tidak mengandung makna lain selain dari makna deiksis itu sendiri. Kata-kata yang sering dijadikan sebagai deiksis sejati adalah kata-kata yang dipakai untuk perujuk atau penunjuk. Dalam deiksis tak sejati, makna kata atau frasa yang dipakai dalam deiksis hanya sebagai mengacu kepada deiksis, sedangkan sebagian lagi fungsinya adalah non-deiksis. 2. Deiksis kinesis dan deiksis simbolik. Dalam deiksis kinesik, kata-kata yang digunakan hanya dapat dipahami jika disertai dengan pengamatan gerakan badan yang disertai dengan pendengaran dan penglihatan suatu rabaan. Dalam deiksis simbolik diperlukan pengetahuan tentang faktor tempat dan waktu dari peristiwa berbahasa itu dapat memahami siapa dan apa yang dimaksud dalam kalimat itu. Baiklah, itulah materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.